Oke teman-teman, kali ini out of topic ya. Jadi ini sekedar informasi. Jadi eh, gue udah pernah ngajuin nih bagaimana cara melakukan mutasi dan juga balik nama kendaraan bermotor. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Nah ini aku coba kasih tahu dulu bahwa yang dilakukan adalah mutasi antar kota dalam satu provinsi ya. Nah nanti alurnya bisa jadi lebih panjang kalau seandainya mutasinya itu adalah beda provinsi teman-teman gitu. Nah ini awal dulu nih, harus dikasih tahu bahwa mutasi yang dilakukan adalah antar kota dalam satu provinsi gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja ke persyaratan. Apa sih persyaratan kalau kita memutasi kendaraan sama balik nama sesuai dengan KTP kita? Nah yang pertama adalah KTP pemilik baru, juga disertakan fotokopinya. Jadi nggak perlu KTP pemilik lama ya teman-teman, jadi KTP pemilik baru aja. Habis itu tentu dilengkapi dengan BPKB ya plus fotokopinya, kemudian juga STNK-nya. Kemudian juga yang harus diperhatikan ini nih teman-teman, harus ada kwitansi jual beli bermaterai. Jadi kalau ada penyerahan ataupun pemindah tanganan kendaraan misalkan dengan cara jual beli, nah kamu harus menyertakan itu kwitansi jual belinya. Sebetulnya bisa dibikin aja sendiri kalau misalkan jual belinya kan ini nggak sama dealer gitu. Ya udah bikin aja sendiri. Jadi beli kwitansi satu lembar, habis itu dikasih kwitansi, kemudian ditulis di situ ya bahwa ada jual beli motor, mereknya apa, tipenya apa, harganya berapa, kemudian tanggal berapa. Habis itu tanda tangan di atas materai gitu. Habis itu fotokopi kalau misalkan penyerahannya melalui jual beli. Nah, kalau misalkan berupa hibah, ya berarti harus menyertakan surat hibahnya, kemudian juga difotokopi. Nah, keempat dokumen itu ya plus fotokopinya nanti dimasukkan ke dalam map ya. Jadi persyaratan yang kelima kita bawa map sendiri teman-teman, seperti itu. Nah, pastikan semua ini udah siap, udah difotokopi. Jadi ketika kita datang ke Samsat tuh udah tinggal ngasih dokumen, nggak perlu fotokopi yang ngantri. Biasanya kalau di Samsat kan lumayan ngantri itu. Oke, nah ini persyaratannya. Kita lanjut ya ke alurnya. Jadi alurnya itu ada dua, ada alur di Samsat asal. Jadi Samsat asal itu adalah Samsat tempat kendaraan terdaftar. Bisa dicek di BPKB atau di STNK-nya itu Samsat mana gitu. Itu Samsat asal ya. Dan ada juga nanti alur di Samsat tujuan. Jadi kita itu mau masuk ke Samsat mana. Jadi Samsat tujuannya itu adalah Samsat yang dituju sesuai alamat pada KTP pemilik baru. Jadi kalau kita menggunakan KTP alamatnya alamat Bogor ya berarti nanti Samsat tujuannya Bogor kayak gitu ya. Nah kita masuk ke alur di Samsat asal dulu ya teman-teman. Jadi di Samsat asal ketika kita mau balik nama kemudian dokumennya udah siap semua, yang pertama dilakukan langsung aja masuk ke bagian cek fisik teman-teman ya. Jadi langsung ke bagian cek fisik, nanti digesek kan ya nomor rangka dan juga nomor mesinnya. Nanti setelah cek fisiknya keluar itu akan disertakan ke seluruh dokumen yang kita bawa gitu kan. Habis itu nanti dimasukin ke loket, habis itu tinggal nunggu aja tuh. Nah karena ini mutasi plus balik nama biasanya agak lama nunggunya gitu. Nah setelah cek fisik dan dokumennya udah kita ambil nih dari loket cek fisik, berikutnya kita disuruh ke bagian arsip ya. Nah di bagian arsip ini kita menyerahkan seluruh dokumen plus bukti cek fisik yang tadi udah dilakukan ya. Itu biasanya bukan lagi bentuk cek fisik yang masih kotor tapi memang udah bagus gitu. Nah kemudian nanti akan ditindaklanjuti teman-teman. Nah kita nunggu sebentar, habis itu nanti bagian arsip akan meminta kita ke bagian fiskal. Nanti kita tuh diminta membawa dokumen tadi, ada juga di situ nanti bagian fiskal. Jadi diminta ke bagian fiskal untuk nanti ada ditandatangani oleh bagian fiskal kayak gitu ya. Nah habis dari bagian fiskal kita balik lagi nih ke bagian arsip ya. Di bagian arsip nanti dihitung berapa jumlah yang harus kita bayar ya. Jadi ini tentunya sesuai dengan jenis kendaraannya, sesuai dengan kapasitas mesin kendaraannya ya teman-teman. Itu kan perhitungannya seperti itu. Nah saya di mutasi itu di Samsat Cinere, motornya Vega ZR ya. Jadi kendaraannya berupa motor Vega ZR.
bayarnya untuk kasus ini 550.000. Nah, kaget juga sih kok mahal gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang pernah mutasi juga sama balik nama boleh di komen ya. Berapa sih gitu biasanya. Ini saya bayar 550 ya, lumayan mahal gitu, cabut berkas. Nah, habis bayar-bayar nanti kita diminta buat nunggu. Jadi nanti dokumennya diproses oleh bagian arsip. Nah, kan itu STNK sama BPKB-nya diambil ya di dokumen, didokumenkan. Nah, untuk selama menunggu itu kita dikasih surat jalan. Nah, ini nunggunya lumayan lama juga. Kalau di Cinere itu 6 minggu, lumayan ya. Nanti kita dikasih nomornya juga dan kita bakal dihubungin kalau dokumennya udah siap. Nah, pulang tuh ya, kita pulang ke rumah. Habis itu nanti setelah waktu tunggu selesai dan kita udah dikasih tahu, nah ini pengambilan berkas mutasi teman-teman. Jadi kita balik ke Samsat asal untuk mengambil dokumen kendaraan tadi ya. Termasuk di situ itu udah lengkap tuh, nota kendaraannya, KTP pemilik lama juga ada di situ, fotokopinya ya. Dan juga persetujuan kepolisian setempat. Jadi intinya sudah di ACC bahwa motor atau kendaraan ini dicabut berkasnya dan dipindahkan ke Samsat tujuan. Nah, jadi alur di Samsat asal ini ketika cabut berkas itu dilakukan itu udah selesai teman-teman. Jadi berkas mutasinya udah kita ambil. Nah, sekarang kita masuk ke Samsat tujuan ya. Nah, jadi dokumen-dokumen yang udah dicabut dari Samsat asal itu kita bawa ke Samsat tujuan. Nah, di Samsat tujuan jangan langsung masuk ke gedung Samsatnya, langsung aja ke bagian cek fisik dulu teman-teman. Nah, di bagian cek fisik nanti akan dicek lagi, akan digesek lagi. Habis itu kita kasihkan dokumen-dokumen mutasi masuk kita, gitu kan, yang udah kita dapat dari Samsat asal. Nah, kemudian nanti kendaraannya bakal difoto, gitu. Jadi untuk menyocokkan apakah benar sesuai dengan warna yang tertera pada BPKB dan juga pada STNK, gitu. Nah, cek fisik selesai nanti. Dokumennya kita bawa masuk ke gedung Samsat. Nah, di gedung Samsat nanti kita cari loket mutasi masuk. Nah, kita masukkan ke situ semua dokumen-dokumennya termasuk cek fisik beserta foto yang tadi sudah di print ya biasanya. Kemudian diajukan ke bagian mutasi masuk teman-teman. Nah, setelah itu akan dicek dokumennya ya oleh bagian mutasi masuk, akan dicek, akan diverifikasi. Nah, ini kurang lebih biasanya kita menunggu 1 minggu. Nah, ini saya cek masuk mutasi masuknya ke Samsat Kota Bogor ya teman-teman. Jadi 1 minggu nanti Samsat akan memberikan surat jalan lagi sebagai pengganti STNK gitu. Nah, kemudian kita bayar biaya administrasi. Nah, waktu saya kemarin itu bayar 50.000. Oke, nah setelah itu nunggu 1 minggu, kemudian kita balik lagi setelah 1 minggu, nanti kita bakal dikasih dokumen yang tadi dan kemudian kita diminta untuk mengajukan ya, pengajuan untuk pembuatan STNK, BPKB dan TNKB baru teman-teman ya. Jadi nanti kita mengisi formulir ini ya. Jadi kita dapat diminta untuk mendapatkan formulir ini dan kita isi sendiri. Makanya siap-siap ketika kita balik lagi ke Samsat tujuan, kita bawa pulpen ya teman-teman, kita bawa pulpen. Nah, mengisi formulir pembuatan STNK, BPKB dan TNKB baru gitu. Nah, habis itu kita diminta buat bayar-bayar. Jadi bayar-bayar untuk penerbitan STNK baru, BPKB baru dan TNKB baru. Nah, di Samsat Bogor ini lebih artinya lebih terbuka ya. Jadi memang tercatat berapa biaya-biayanya itu kelihatan di formulirnya gitu. Jadi hampir 700.000 sih habis di sini untuk penerbitan STNK baru, BPKB baru dan TNKB baru. Nah, nanti dapat semacam kertas gitu kayak formulir seperti itu untuk kita bisa ngambil STNK dan BPKB. Nah, ketika kita udah bayar-bayar, kita dapat 2 formulir itu untuk pengambilan STNK dan BPKB. Nah, saran saya itu STNK, BPKB dan juga termasuk TNKB ya teman-teman. Nah, saran saya langsung ke bagian pengambilan STNK dulu ya, ngantri bentar, habis itu STNK-nya dapat. Nah, setelah STNK-nya dapat nanti ke ke TNKB ya. Jadi ambil STNK di loketnya STNK, kemudian TNKB di workshop TNKB kayak gitu. Jadi kalau workshop TNKB itu kan di sampingnya cek fisik tuh. Jadi habis kita dapat STNK-nya, STNK baru, kita ke loket workshop TNKB. Jadi si
si formulirnya tadi ya itu dikasihkan ke loketnya workshop TNKB. Nggak nunggu lama, abis itu TNKB-nya udah jadi. Nah berarti sampai sini kita udah dapat 2 tuh, STNK baru sama TNKB baru ya, dengan plat baru dan nomor polisi yang baru kayak gitu. Nah setelah itu kita masuk ke bagian BPKB teman-teman. Nah di bagian BPKB ini nggak langsung jadi BPKB-nya, tapi kita nunggu dulu gitu. Jadi pengajuan pengambilan BPKB baru itu menunggu kurang lebih 3 minggu. Ini di Bogor loh ya gitu, mungkin di daerah lain bisa beda gitu. Nah udah deh ya, bagian yang terakhir nih teman-teman, kalau udah nunggu 3 minggu kita bisa ambil BPKB-nya. Jadi ambil BPKB dengan menggunakan formulir yang kita terima sebelumnya. Jadi nggak ada surat jalan lagi ya, karena kan kita sebelumnya udah dapat dapat STNK gitu. Jadi nggak ada surat jalan lagi. Jadi ketika kita udah dapat STNK baru sama plat nomor baru, ya tinggal nunggu BPKB jadi aja kayak gitu teman-teman. Jadi itu pengalaman ya, bagaimana pengajuan untuk mutasi dan balik nama. Jadi pastikan teman-teman kalau mau balik nama, KTP-nya sesuaikan dulu ya, apa kita mau pakai KTP yang mana, mau alamat yang mana gitu. Karena alamat di KTP kita itu nanti akan menentukan samsat tujuannya gitu ya. Jadi samsat tujuannya sesuai dengan alamat KTP kita. Nah seperti itu. Jadi total biaya yang dikeluarkan ya kurang lebih 1.200.000-an, yaitu untuk motor loh, untuk motor doang yang cc-nya cuma 115 cc. Kalau mobil pasti lebih mahal lagi gitu. Nanti bisa di-share ya teman-teman kalau pernah pengalaman juga dulu tuh bayar berapa gitu. Dan kemudian waktu yang dibutuhkan ya kurang lebih berarti ada sekitar 2 bulan ya, 2 bulan lebih lah gitu. Oke dia, itu teman-teman ya, bagaimana pengalaman saya dalam mengajukan mutasi dan balik nama kendaraan bermotor dipindah kota dalam satu provinsi yang sama. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lainnya.